Oke, pada video kali ini kembali lagi dengan tutorial R Markdown ya. Fokus membuat soal ya. Soal di sini saya mau menyampaikan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda ya secara acak. Misalnya kita mau melakukan ujian pilihan ganda dan soal yang kita tampilkan itu secara acak ya. Nah, ini ada garis bilangan. Dia mulai dari min 49 itu ya. Dan di sana juga ada segitiga seperti itu. Kalau kita lihat soalnya di sini acak ya, mulainya dari angka-angka yang berbeda dan berakhir dari angka-angka yang berbeda. Pilihannya juga kita setting ya, supaya dapat pilihan yang acak. Jawabannya tidak selalu A, tidak selalu B, tidak selalu C, seperti itu. Nah, ini pendefinisian parameter ya. Ini P1 parameter ada C di sini. C di sini artinya vektor ya di R ya. Itu vektor yang isinya A kuadrat, 0. Nah, kenapa P1 saya definisikan seperti itu? Supaya di titik Z nanti posisinya tepat ya, seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari P1. Dan Q1 itu definisi, P1 ini merupakan batas bawah dari yang saya mau buat ya. Bukan P1-nya, tapi absis dari P1-nya ya. Itu merupakan batas bawah. Nah, kalau kita lihat itu merupakan A1 kuadrat seperti itu. Nah, di hasil Knight yang kita lihat ya. Oke, nah kalau di sini ya tujuannya untuk kita posisikan ya ordinat dari absis dari P1 tadi di min 0,25 ya. Itu tepat di bawah garis ya. For each ini X ya. Itu saya membuat suatu garis ya, nanti suatu garis di posisi min 2,5, min 2, min 1,5 dan seterusnya. Itu merupakan kode di LaTeX seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memvariasikan ya soal garis bilangan dengan menggunakan R ini gitu. Caranya mendefinisikan apa? Mendefinisikan parameter-parameter di garis bilangan atau variabel seperti itu ya. Nah, sedangkan Q1 tadi, Q1 itu adalah batas atas dari gambar yang mau kita buat seperti itu. Batas atas dari gambar yang mau kita buat. Nah, kemudian ada di sana R1 juga seperti itu ya. R1 itu P1 tambah Q1 per 2. R1 itu adalah P1 tambah Q1 bagi 2. Dan kita ternyata bisa mendefinisikan penjumlahan dan pembagian vektor di sana ya. Jadi langsung aja kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Nah, di sini ada setnya saya set. Gitu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengacak secara konsisten atau tidak konsistennya soal yang mau saya buat seperti itu. Jadi kalau tidak saya aktifkan sheetnya gitu,
soalnya akan acak secara random gitu. Tapi kalau saya aktifkan, acaknya itu tetap seperti itu, ya, tetap seperti itu. Nah, sekarang ini untuk mengacak pilihannya ya, itu idenya saya pakai array ya, array. Terus saya buat aja ada yang solusi ya, diacak satu-satu solusinya di eh, bagian pertama gitu, di kolom pertama, acak 1 2 itu di kolom kedua, acak 1 3 di kolom ketiga, kemudian acak 1 4 di kolom keempat seperti itu. Nah, nanti cara agar solusi saya itu ada ya dan tepat satu ya saya panggil aja misalnya acak 1 1 1 seperti itu. Kalau saya panggil acak 1 1 1 ya kemungkinan solusinya bisa berada di acak 1 2, acak 1 3 dan acak 1 4. Kenapa? Karena di kolom yang misalnya di kolom 1, sol 1 itu cuma ada satu, selebihnya bisa PP1, bisa PP2, bisa PP3 seperti itu ya. Jadi ide mengacak soalnya pakai array ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih di kolom 1 ya, di kolom 1 itu ada solusi 1 ya, PP1 ya, PP2 ya, dan PP11 ya, PP12 dan PP13. Dari maksud PP di sana adalah pilihan yang bukan pilihan jawaban yang tepat gitu. Jadi yang tepat itu adalah itu ya. Yang ada sol satunya seperti itu. Nah, jadi ide agar ya ada pilihan yang tepat dan tepat satu kita menggunakan array ya. Nah, jadi pasti ada jawaban yang kita inginkan seperti itu. Nah, di acak pilihan 1 bisa jadi solusi 1 yang kita pilih di sana seperti itu. Karena satu kolom tadi dia beda-beda ya. Di satu kolom tadi dia beda-beda. Seandainya acak pilihan 1 1 itu kita dapatkan 4, ya di solusi bisa jadi nanti di 1 1, di 1 2, di 1 3 atau di 1 4 seperti itu. Ya. Oke. Dan kalau kita lihat muncul seperti itu. Bisa dicek bahwa pilihannya cuma tepat 1 buah. Ya, oke, sekian video tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menampilkan ya pilihan A, B, C, D, E-nya gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.